yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, dan di Kabupaten Tanah Toraja kami DPRD itu di Komisi 1. Kebetulan saya Ketua Komisi 1. Yang saya hormati segenap Forkopimda, FKUB, segenap tokoh-tokoh masyarakat, Toron Nambe, Toron Indo, seluruh kubitu Masulanasan, Mitu kubik-kubik KTBI, Sileli kubik Kamoyai. Yang saya mau sampaikan di sini, yang terhormat DPR RI Komisi 10, usul dari Tanah Toraja untuk tahun 2026 supaya anggaran untuk dinas pendidikan ditingkatkan, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa akan ada revisi undang-undang di kementerian. Melalui kesempatan yang terhormat ini, kami segenap masyarakat Toraja meminta kepada Bapak untuk membahas dan menjadikan rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Undang-undang ini kami rasa belum pernah ada, dan melalui kesempatan yang sangat berbahagia dan langka ini, kami segenap masyarakat sangat orayan, sangat memohon, karena kebetulan bulan Desember nanti kami akan mengadakan rombongan kedua di tempat ini untuk membahas tentang adat dan budaya. Dan kalau hanya melalui perda itu belum sampai final. Kami sangat mohon, Pak, sekali lagi sangat memohon untuk dijadikan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang ada di Indonesia ini. Sekian dan terima kasih, Pak. Selamat sore, saya Rombak Marang Sompoli, saya adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Toraja. Ya, kalau di Toraja kami ada 32 wilayah adat. Kalau Pak Bupati, Pak Musjidin, dan Pak Latiro sebelumnya selalu memfasilitasi masyarakat adat di Kabupaten ini. Hari ini saya mau bicara soal cagar budaya. Saya adalah salah satu tenaga ahli cagar budaya. Jadi sering kendala yang kami hadapi adalah misalnya di Toraja Utara tahun ini hanya akan penetapan 3 cagar budaya. Kenapa penetapannya hanya 3? Karena ini terkait dengan anggaran. Ya, jadi kita berhadapan dengan Bapak anggota DPR RI yang terhormat, tentunya akan nanti juga akan bicara soal anggaran. Kemudian kita bicara tadi soal revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Sebenarnya kelemahannya banyak. Yang pertama adalah soal cagar budaya tersebut. Biasanya sudah ditetapkan, kemudian perlindungannya yang kurang. Hanya penetapan tapi perlindungannya kurang. Kawasannya juga tidak jelas karena di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini tidak bicara soal wilayah yang harus dilindungi terkait dengan cagar budaya ini. Oleh karena itu memang yang penting adalah bagaimana perlindungan dan sanksi di dalam undang-undang yang akan direvisi ini juga harus jelas itu. Kemudian sama dengan tadi saya dengar Pak Bupati terkait dengan beberapa tahun yang lalu Toraja diupayakan untuk salah satunya adalah penetapan Toraja di UNESCO. Tetapi kemudian setiap tahun kami ada kegiatan. Setiap tahun ada kegiatan, tapi kita tidak tahu apa yang dikerjakan, apa yang kurang dari
dokumen usulan penetapan warisan dunia. Jadi Pak Bupati dan Pak Sekda, jadi ini yang kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Terakhir kalau tidak salah kita Kombongan Kalua di Ulu Salu, masih zamannya Pak Tio sebelum berpasangan dengan Pak Bupati pada periode yang lalu. Tapi tidak ada kemajuan. Mohon dukungannya untuk tahun depan untuk memproses kembali usulan Toraja sebagai warisan dunia. Kemudian yang berikutnya sama dengan terima kasih Pak Dewan. Pak Dewan salah satu adalah pengurus pemuda adat di kampungnya, yaitu di Bituang. Jadi wajar kalau paham. Kami mengusulkan RUU masyarakat adat sudah 10 tahun lebih belum disahkan, masuk prolegnas prioritas lagi, kemudian terbentar lagi, tahun berikutnya masuk lagi, terbentar lagi, tahun berikutnya. Padahal pondasi dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dari masyarakat adat. Nah, oleh karena itu kami hari ini meminta kepada Bapak dari DPR RI Komisi 10 dan dengan fraksinya untuk bagaimana mengupayakan RUU masyarakat adat ini menjadi undang-undang masyarakat adat. Dan tahun 2027 Pak Bupati dan Pak DPR, Pak Kapolres, perwakilan dari Kodim dan Pak Kajari segenap yang ada di sini, Toraja akan menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat ke-7. Desember nanti kami akan melakukan Kombongan Masyarakat Adat untuk menetapkan lokasi Kongres Masyarakat Adat yang kemungkinan akan dihadiri oleh 5.000 peserta dari seluruh Nusantara dan ada peninjau dari luar. Kami mohon dukungan dari DPR RI, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan Forkopimda untuk terlaksananya kegiatan ini. Ada satu lagi, kami lagi di Toraja seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwa kedua kabupaten ini adalah pondasi kuatnya adalah budayanya. Kami ada 32 wilayah adat, kami masih tetap mempertahankan budaya kami. Tapi banyak ronrongan dari luar. Oleh karena itu, mungkin bukan hanya mewakili, bukan kita tidak hanya bicara soal cagar budaya. Cagar budaya itu adalah benda yang menjadi warisan kami, yang perlu dilindungi, tetapi perlu peningkatan kapasitas masyarakat adatnya supaya bisa mengawal cagar budayanya dan terutama adat dan budaya. Kurus semangat. Terima kasih atas waktu yang diberikan.